Dalam bab 1371, Nangong Siang menepukkan tangannya, sekuat gelombang laut yang mengamuk. Dia melesat keluar dan menyerang seorang manusia pohon. Manusia pohon itu meraung, melambaikan tangannya, dan meninju. Kekuatan tinju yang dahsyat itu juga melonjak hebat. Ia meletus dan menghantam, bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan 9 putri. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, momentum yang melonjak, meledak dari tengah, menyerbu ke segala arah, melonjak hingga ekstrim. Maju! Satu pukulan, 9 putri tidak lagi ragu-ragu, memanggil orang lain, menuju lembah dengan cepat bergegas keluar. Ketika orang lain melihatnya, mereka juga keluar dari lembah. Ini adalah lembah manusia pohon, surga manusia pohon. Ketika mereka masuk, mereka pasti akan diserang. Namun, orang-orang di belakang ini tidak akan membiarkan mereka pergi, karena orang-orang ini, dalam pertempuran sebelumnya, melukai banyak anggota suku mereka, mereka pasti akan memberi orang-orang ini beberapa pelajaran yang mendalam. Namun, saat itu, tiba-tiba, api yang ganas turun dari langit, apinya ganas, ajaran sesatnya ganas, membakar, mengerikan. Seseorang membantu kita, mereka terkejut oleh api yang tiba-tiba itu. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan membantu mereka dalam kasus ini. Melihat api datang, orang-orang pohon di sekitar itu buru-buru menghindarinya. Mereka paling takut pada api. Pengaruh api pada mereka bahkan lebih besar daripada pedang. 9 putri, apakah kamu baik-baik saja? 9 putri leng-aleng, suara ini, terdengar agak familiar, seperti di mana mendengarnya. Ketika dia mendongak, dia terkejut karena dia melihat seorang pria muda muncul di depan mereka. Dia memiliki api yang kuat. Tanda yang paling jelas adalah bahwa dia memiliki sepasang sayap di pundaknya, yang sangat lebar dan kuat. Wu Chen. Melihat pria ini, 9 putri segera mengenalinya. Pria ini adalah Wu Chen. Suatu kali, dia tinggal di Kekaisaran Naga Hitam mereka untuk sementara waktu, tetapi kemudian menghilang. Saya mendengar bahwa dia baru-baru ini muncul di Kekaisaran Harimau Putih. Haha, Wu Chen tertawa. Tidak ada dendam pribadi antara dia dan 9 putri. Sekarang ketika dia melihat bahwa mereka memiliki beberapa masalah, dia secara alami ingin membantu. Itu benar-benar kamu. Melihat Wu Chen, 9 putri terkejut. Pria ini juga menyebabkan kegemparan besar di Kekaisaran Naga Hitam mereka. Dia bertarung melawan raksasa muda seperti Yuwenye dan Tang He dengan kekuatannya sendiri, dan mengalahkan mereka. Kemudian, dia datang ke Kekaisaran Harimau Putih, yang juga Feng Yunhehe. Dikatakan bahwa di Kekaisaran Harimau Putih, dia menyembuhkan penyakit keras kepala leluhur tua Kekaisaran Harimau Putih. Dia juga memenangkan kejuaraan terakhir dalam pertemuan Master Alkimia dan membuat ramuan tingkat ke-6. Bahkan dia akan terkejut, itu sebuah legenda. Putri ke-9, kita berhenti dulu. Orang di sebelahku mengingatkanku. Putri ke-9 kembali sadar dan segera berkata, Wu Chen, ini adalah lembah orang-orang pohon. Ini adalah surga bagi orang-orang pohon. Tidak cocok untuk bertarung dalam waktu lama. Lembah Suren. Wu Chen terkejut. Awalnya, ia menamai lembah itu, Lembah Suren, sesuai dengan karakteristik keberadaan Suren di lembah itu. Tanpa diduga, nama lembah itu benar-benar disebut, Lembah Suren. Bagus. Wu Chen tidak bermaksud untuk bersujud kepada orang-orang pohon. Itu adalah perilaku yang jelas tidak bijaksana untuk bersujud kepada orang-orang pohon. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari lembah Suren tanpa menimbulkan banyak pertikaian. Mereka baru saja keluar dari lembah Suren. Mereka terkejut menemukan bahwa sekelompok orang berdiri di luar lembah, tampak seperti sedang menunggu mereka. Wah, akhirnya kalian keluar. Ketika seorang pemuda menatap Wu Chen, kepalanya ditutupi rambut merah, seperti api yang menyala. Itu kamu. Wu Chen melihatnya dan menyadari bahwa pemuda berambut merah yang dilihatnya di tebing itu adalah pasukan klan yang sama dengan Feng Luan. Nama pasukan ini tampaknya adalah Istana Wuji. Nangong Siang, putri ke-9 menatap pemuda berambut merah itu. Mungkin Wu Chen tidak mengenali pria ini, tetapi dia mengenalinya. Pria ini adalah Nangong Siang, putra Istana Wuji, dan orang kuat legendaris di 30 besar Tianbei. Kamu mengenalnya? Wu Chen penasaran. Putri ke-9 mengangguk, orang ini bernama Nangong Siang,
adalah putra istana tanpa batas, 7 surga yang kuat di alam naga. Nangong Xiang menatap Wu Chen dan menatapnya dari atas ke bawah, seolah-olah dia sedang mengidentifikasi sesuatu. Wu Chen tidak takut, hanya berdiri di sana dan membiarkan pihak lain melihatnya dengan saksama. Dia memiliki intuisi yang kuat bahwa orang ini datang kepadanya, mungkin demi Feng Luan. Adapun Feng Luan, dia tidak punya perasaan yang baik padanya. Dia memfitnahnya tanpa alasan, mengatakan bahwa dia tidak punya niat baik, dan melawannya. Jika kekuatannya tidak cukup baik, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Katakan, apakah kamu membunuh pria Feng Luan? Setelah menonton beberapa saat, Nangong Xiang tidak melihat sekolah terkenal manapun datang. Penampilan pria ini sangat tenang. Bahkan di hadapannya, dia tidak menunjukkan kebingungan, yang membuatnya sedikit tidak terduga. Saya tidak tahu apakah kematian Feng Luan ada hubungannya dengan pria ini. Bagaimana menurutmu, wanita itu sudah mati? Wu Chen sedikit terkejut. Lagi pula, dia tidak mati saat itu. Dia baru saja mengalahkan Feng Luan, setelah itu, dia tidak peduli lagi. Dia langsung pergi. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Nangong Xiang berkata, sepertinya kematian Feng Luan benar-benar ada hubungannya denganmu. Nangong Xiang juga orang yang bijak. Dari kata-kata dan ekspresi Wu Chen, dia dapat melihat bahwa kematian Feng Luan benar-benar ada hubungannya dengan pria ini. Wu Chen, apakah kamu kenal Feng Luan? Wu Chen berkata, wanita gila ini, siapa yang ingin mengenalnya? Tiba-tiba muncul dan berspekulasi, mengatakan bahwa aku tidak jahat, bermaksud baik, ada rencana. Putri ke-9 sedikit terkejut. Sepertinya ada semacam perayaan antara Wu Chen dan Feng Luan. Kamu membunuhnya. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya mengalahkannya. Setelah kekalahan itu, aku pergi. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak tahu bagaimana wanita itu meninggal. Aneh sekali. Putri ke-9 bahkan lebih terkejut lagi, Wu Chen tidak membunuh, tetapi Feng Luan yang meninggal. Pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Sulit untuk tidak berhasil. Wu Chen dan Nangong Xiang adalah dua orang. Beberapa orang tidak bisa berbohong. Wah, bagaimana menurutmu? Bisakah kau mengalahkan Feng Luan? Mendengar perkataan Wu Chen, Nangong Xiang semakin terkejut. Dalam hatinya, rasanya seperti langit terbalik. Feng Luan adalah 5 besar di Hualongjing, sedangkan Wu Chen adalah 3 besar di Hualongjing. Kultivasi di antara mereka hanya 2 hari. Mustahil untuk mengalahkan Feng Luan dengan kekuatan Wu Chen. Dalam bab 1372, Putri ke-9 terkejut, tetapi dia tersenyum. Dia dapat menerima perkataan Wu Chen bahwa kekuatan Wu Chen tidak terukur. Suatu kali, menghadapi upaya bersama Yuwenye dan Qiming, para raksasa muda, dia mampu mengalahkan mereka, mundur, dan mengalahkan Feng Luan. Baginya, tidak ada kesulitan sama sekali. Wu Chen mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak menyukai Feng Luan. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Untuk wanita itu, dia akan memberinya pelajaran. Jika dia berubah menjadi orang lain, itu bukan hanya pelajaran. Pada saat ini, orang-orang pohon itu saling memandang dan melihat orang-orang dan kuda-kuda di kedua sisi. Tampaknya ada kecenderungan satu sama lain. Tidak peduli berapa banyak, mereka kembali ke lembah orang-orang pohon. Bagi mereka, selama manusia tidak memasuki lembah orang-orang pohon, mereka tidak akan menguasainya. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, begitu mereka memasuki lembah suku pohon, mereka akan segera keluar dan mengusir semua orang yang bukan anggota suku mereka. Wah, berani sekali kau membunuh orang di istana Wuji. Nangong Xiang tampak cemberut. Feng Luan sangat tinggi di antara murid-murid istana Wuji, kedua setelah putranya. Sekarang pria ini berani membunuhnya, yang tidak memperhatikan mereka. Wu Chen berkata, saya ulangi sekali lagi, saya tidak membunuh Feng Luan, Anda tidak ingin salah sasaran. Nangong Xiang berkata, apakah Feng Luan dibunuh oleh Anda atau tidak, tetapi kematiannya tidak ada hubungannya dengan Anda. Mungkin, seperti yang dikatakan Wu Chen, Feng Luan tidak dibunuh oleh orang lain, tetapi Feng Luan memang sudah mati, dan binatang buas di rumput dengan kekuatan terkuat hanya tingkat kelima. Dengan kekuatan monster-monster itu, mustahil untuk melukai Feng Luan, jadi meskipun Feng Luan tidak terbunuh saat itu, dia tidak dapat dipisahkan dari orang ini,
karena jika tidak, dialah yang akan melukai Feng Luan, dan Feng Luan tidak akan dipandangi oleh monster-monster itu, dan akan melahapnya. Oleh karena itu, anak laki-laki ini adalah pelakunya, yang tidak diragukan lagi. Wu Chen mengangkat bahu lagi dan tidak mengatakan apa-apa, karena Nang Mongxiang telah memastikan bahwa dia adalah pembunuh wanita itu, jadi apalagi yang dia katakan. Tidak peduli apa yang dia katakan, pihak lain tidak akan mempercayainya. Nang Mongxiang, apakah kamu tahu siapa dia? Pada saat ini, 9 putri berbicara dan mencoba untuk mendamaikan kontradiksi antara Wu Chen dan Nang Mongxiang. Nang Mongxiang dan Wu Chen tidak setara satu sama lain. Nang Mongxiang adalah putra istana Wuji. Dia memiliki status tinggi dan status khusus. Adapun Wu Chen, dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia tidak hanya memiliki bakat tingkat super tinggi dalam kultivasi, tetapi juga memiliki bakat luar biasa dalam alkimia. Itu telah mencapai tingkat alkemis tingkat ke-6, dan alkemis tingkat ke-6 sudah cukup untuk membuat pasukan mereka seperti Kekaisaran Naga Hitam menghormatinya, sehingga tidak mudah untuk mengabaikannya. Nang Mongxiang berkata, aku tidak peduli siapa dia. Selama kematian Feng Luan ada hubungannya dengan dia, Nang Mongxiang pasti akan menghukumnya. Kalau tidak, jika tersebar, bukankah semua orang mengira aku mudah diganggu oleh orang-orang istana Wuji? Aku tidak punya muka di istana Wuji. Putri ke-9 tersenyum dan berkata, namanya Wu Chen. Kau seharusnya pernah mendengarnya. Apa Wu Chen? Wu Chen yang mana? Kata putri ke-9, mengingatkan sebuah kalimat, prasasti langit berada di peringkat ke-75 dalam daftar. Apakah Tianbei berada di peringkat ke-75? Nang Mongxiang mencibir dan berada di peringkat ke-75 di Tianbei. Dia tidak peduli dengan kekuatan poin ini. Dia sama sekali tidak bisa masuk ke matanya. Putri ke-9 tahu bahwa Nang Mongxiang tidak peduli dengan peringkat ke-75 dalam daftar Tianbei, karena dia adalah pria muda yang kuat di 30 besar daftar Tianbei, dan hampir tidak ada orang di luar 30 yang bisa masuk ke matanya. Namun, sekali lagi, dia mengatakan bahwa Tianbei berada di peringkat ke-75, tetapi itu hanya beberapa bulan yang lalu. Dengan kekuatan Wu Chen saat ini, hampir mustahil untuk memikirkannya. Sudah pasti dia bisa masuk peringkat 50 besar, karena dia pernah mengalahkan 4 raksasa muda dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan seperti itu, bahkan dia terkejut. Aku tidak percaya bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat. Horor. Selain menjadi Taipan muda, di daftar peringkat Tianbei, dia punya identitas lain. Identitas apa? Kata putri ke-9, ahli alkemis. Bagaimana menurutmu, dia seorang alkemis? Nang Mongxiang terkejut. Secara umum, orang-orang seperti mereka semua mengabdikan diri pada seni bela diri dan tidak berkonsentrasi pada apapun. Begitu mereka teralihkan untuk membuat alkimia, mereka tidak dapat mencapai prestasi setinggi itu. Karena energi seseorang terbatas. Jika seseorang ingin menjadi luar biasa, dia harus berkonsentrasi pada semua upayanya. Ini tentang berusaha. Ya, putri ke-9 mengangguk. Nang Mongxiang mencibir lagi dan membenci, seni bela diri adalah seni bela diri, dan alkimia adalah alkimia. Mereka tidak dapat dikoordinasikan, dan mereka juga berlatih. Itu hanya membuang-buang waktu dan energi. Tidak heran prestasi mereka sangat buruk. Sepanjang sejarah, orang-orang yang telah membuat prestasi luar biasa, yang tidak berpikiran tunggal dan berpikiran tunggal, tetapi juga berlatih, pada dasarnya tidak ada yang dapat membuat prestasi besar, tidak peduli aspek mana, mereka tidak dapat menjadi yang terbaik atau yang terbaik, jadi apa gunanya? Lalu, kau tahu, level alkemis Wu Chen telah mencapai level 6, dan dia bisa membuat ramuan level 6. Apa? Mata Nang Mongxiang terbuka lebar. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Ramuan level 6 sangat sulit untuk disempurnakan. Di benua Tianwu mereka, hanya satu orang yang dapat menyempurnakannya, yaitu paten dari satu orang. Namun, belum lama ini, ada pertemuan ahli alkimia yang diadakan di ibu kota Kekaisaran Macan Putih. Saat itu, ada seorang alkemis muda. Alkemis ini sangat hebat, dan dia membuat ramuan tingkat 6. Dengan ramuan tingkat 6 ini, dia memenangkan 2 gelar kehormatan Raja Baru dan juara nomor 1 telah menjadi legenda. Maksudmu dia adalah alkemis yang memenangkan 2 gelar kehormatan,
raja baru, dan juara di pertemuan ahli alkimia. Nangong Xiang membuka matanya, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Wu Chen, menatapnya lagi, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu dengannya, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Ya, dialah orangnya. Putri ke-9 mengangguk. Tiba-tiba, Nangong Xiang terkejut tidak hanya, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sebelumnya. Dalam bab 1373, Wu Chen mengangkat bahunya. Dia tidak pernah peduli dengan nama-nama palsu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah dewa dan bahkan Raja Naga memperlakukannya dengan sopan. Sekarang dia tidak melihat kehormatan kecil ini. Nangong Xiang berkata, karena kamu seorang alkemis, aku tidak akan terlalu keras padamu. Alkemis tingkat 6 benar-benar bermartabat. Bahkan jika mereka berada di Istana Wuji, mereka juga harus diperlakukan dengan sopan. Putri ke-9 sedikit santai. Nangong Xiang adalah putra Istana Wuji. Dia mewakili Istana Wuji dan memiliki status terhormat. Di sisi lain, Wu Chen bukanlah orang biasa. Prestasinya dalam alkimia sangat menakjubkan. Bahkan ramuan tingkat 6 dapat dibuat. Beri dia waktu untuk menembus penghalang ramuan tingkat ke-7. Mudah dan tanpa usaha, itu abu-abu. Dalam menghadapi konflik antara kedua orang itu, dia juga mencoba mendamaikan mereka di tengah jalan. Dia tidak ingin konflik mereka meluas. Jika konflik ini meluas, maka akan semakin banyak kebencian di antara kedua belah pihak, dan itu bukanlah hal yang ingin dia lihat. Namun, Nangong Xiang tiba-tiba berbalik dan berkata, bagaimanapun, Feng Luan adalah murid yang sangat baik dari Istana Wuji, tetapi sekarang dia telah meninggal dengan cara yang tidak diketahui. Hampir tidak mungkin untuk mengatakannya. Sekarang, kamu beri aku 10 ramuan tingkat 6 sebagai kompensasi. Mari kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini, oke? Mendengar ini, semua orang terbelalak dan merasa tidak percaya. Nangong Xiang meminta 10 ramuan tingkat 6 sebagai kompensasi. Ramuan tingkat 6 bukanlah ramuan biasa. Bahkan jika Tuan Yingying membuatnya sendiri, tidak akan mudah untuk membuatnya dengan sukses. Selain itu hanya satu ramuan. Jika ada 10, dia mungkin tidak dapat mengeluarkannya, bahkan jika itu adalah Tuan Yingying. Putri ke-9 juga memiliki mulut yang besar. Melihat Nangong Xiang, dia berpikir bahwa Nangong Xiang akan tenang demi Wu Chen sebagai alkemis tingkat 6. Sekarang, tampaknya pihak lain tidak hanya tidak punya ide untuk tenang, tetapi singa itu malah terbuka dan meminta Wu Chen untuk meminta 10 ramuan tingkat 6 sebagai kompensasi. Bukankah itu murni dan sulit? Haha, 10 ramuan tingkat 6, terima kasih atas kata-katamu. Wu Chen tertawa, orang ini memiliki nafsu makan yang besar. Apa ramuan tingkat 6 itu? Kentang liar di jalan, apalagi Feng Luan tidak dibunuh olehnya. Bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan membayarnya. Wanita itu, tanpa bukti apapun, bersikeras bahwa dia memiliki niat jahat dan melawannya. Jika kekuatannya kuat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tetapi apakah menurutmu itu tidak mungkin? Sebenarnya, Nangong Xiang sangat jelas dalam benaknya bahwa 10 ramuan tingkat 6 terlalu banyak untuk diambil oleh Wu Chen. Alasan dia berkata demikian adalah untuk tawar-menawar dengan Wu Chen dan meminta sejumlah kompensasi. Nangong Xiang, 10 ramuan tingkat 6-mu benar-benar tidak masuk akal. Mengapa kau tidak menjual mukamu padaku? Aku punya manik awan dengan aura yang sangat besar di dalamnya. Aku akan memberikannya kepadamu. Aku harap kau bisa mengambilnya. Jangan bertanggung jawab lagi. Putri ke-9 membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah manik. Manik ini, seperti mutiara malam, mengandung banyak aura murni, yang merupakan hal yang baik untuk latihan. Manik awan. Melihat manik awan di tangan putri ke-9, Nangong Xiang sangat tersentuh. Manik awan adalah harta karun yang langka. Di satu sisi, manik ini dapat digunakan untuk latihan, yang dapat menggandakan hasilnya dengan setengah usaha. Di sisi lain, manik ini juga dapat digunakan untuk menyerang. Saat menghadapi beberapa musuh yang tak terkalahkan, kau dapat membuang manik awan itu, yang akan segera menghasilkan ledakan berskala besar, dan memberi dirimu waktu untuk membiarkan dirimu memiliki kesempatan untuk keluar. Namun, dia tidak langsung setuju, tetapi menunjukkan ekspresi meremehkan. Manik awan, kirim pengemis. Dia juga menginginkan lebih banyak kompensasi.
Kamu, wajah putri ke-9 menegang, sedikit marah, orang ini, benar-benar serakah, memberinya manik-manik awan tidak puas. Nangmong Siang berkata, Putri ke-9, kamu harus tahu bahwa Feng Luan bukanlah orang biasa, tetapi seorang bangsawan muda dengan bakat luar biasa. Dia sangat dihargai di istanaku yang tak terbatas. Tetapi sekarang dia meninggal dengan cara yang tidak diketahui. Seberapa besar kerugian istanaku yang tak terbatas? Pernahkah kamu memikirkannya? Putri ke-9 menatapnya, dia tidak tahu, orang ini sedang menawar dengannya, berharap untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan darinya dan Wu Chen, lebih banyak harta. Wu Chen berkata, Putri ke-9, kamu tidak ingin berdebat dengannya, orang ini dan wanita gila Phoenix Luan itu sama, tidak masuk akal. Apa yang kamu katakan, Nak? Nangmong Siang sangat marah. Anak ini bahkan mengatakan bahwa Feng Luan adalah wanita gila, dan bahwa dia tidak masuk akal. Dia diabaikan. Wu Chen berkata, jangan bilang kamu tidak bisa mendapatkan Yunzu hari ini. Kamu tidak ingin mendapatkan apapun dari kami. Adapun Feng Luan, itu bukan salahnya. Dia tidak membunuh Feng Luan. Itu bagus. Mengenai mengapa wanita itu akhirnya meninggal, dia tidak tahu. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya, jadi dia tidak akan memberi kompensasi kepada Nangmong Siang untuk setengah dari barang-barang itu. Nangmong Siang berkata, wah, sepertinya saat kamu mendapatkan tempat ke-75 di daftar Tianbei, kamu akan berkembang. Aku tidak memperhatikan orang-orang di dunia. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa itu pria muda yang kuat. Kata-kata itu jatuh, Nangmong Siang terbang ke atas, sebuah tinju terlontar, momentum yang kuat, dengan tinju terentang, ledakan yang melonjak, menuju Wu Chen bergegas mendekat. 9 putri dan seterusnya membuat lompatan besar yang menakutkan, tidak menyangka, Nangmong Siang berkata dengan tangan, jangan berikan mereka muka apapun. Nangmong Siang adalah putra dari Istana Wuji. Dia telah mencapai tujuan, 7 surga di Kerajaan Naga. Kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatan orang-orang ini, dia sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Namun, saat ini, Wu Chen berdiri, tetapi juga sebuah pukulan, dengan pukulan dari tinju ini, kekuatan yang luar biasa, tetapi juga ledakan yang dahsyat, melonjak tak tertandingi, mengerikan, mengerikan. Ledakan, kekuatan kedua pria itu bertabrakan dalam sekejap, dan kekuatan dahsyat pecah dari tengah, membentuk angin yang bergejolak, membawa momentum yang dahsyat dan menyerbu ke segala arah. Semua orang terkejut. Mereka semua mundur jauh dari Wu Chen dan Nangmong Siang. Mereka tidak berani mendekati mereka karena takut terluka oleh ikan itu. Wu Chen dan Nangmong Siang sangat kuat, jauh di depan mereka. Jika mereka terlibat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Orang ini benar-benar berhasil menembus 3 surga alam Hualong. Putri ke-9 membuka matanya dan menatap Wu Chen, yang tidak terbayangkan. Bagi Wu Chen, dia ingat betul bahwa ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, pencapaian Wu Chen hanya 7 surga Xing Jijing. Namun setengah tahun kemudian, dia telah menembus Hualong Jing dan menjadi orang kuat Hualong Jing. Itu sudah cukup untuk menerobos alam Hualong. Kekuatannya bahkan lebih meningkat. Dalam konferensi buku dan pedang, dia telah mengalahkan banyak musuh yang kuat. Bahkan raksasa muda Binglingzi bukanlah lawannya. Kekuatan seperti itu mengerikan. Namun, setelah menerobos alam naga, kemajuan pesat Wu Chen dalam kultivasi tidak berhenti. 3 bulan kemudian, kultivasinya berhasil menembus lagi, mencapai 3 surga alam naga. Kecepatan promosi seperti itu bisa disebut teror mutlak. Dia belum pernah melihatnya pada siapapun. Bahkan Huang Po, tokoh legendaris generasi muda, tidak ada bandingannya. Sulit membayangkannya. Yang lebih menakjubkan adalah selain kultivasinya yang cepat dan promosi, Wu Chen juga memiliki bakat super dalam alkimia. Di usia muda, ia telah menembus alkemis tingkat 6, dan menjadi tokoh penting dalam konferensi alkemis Kekaisaran Macan Putih. Ia telah meramu ramuan tingkat 6 dalam satu gerakan, yang merupakan tempat bagi raja dan juara baru Hans. Ia tidak dapat membayangkan betapa berbakatnya ia dan seberapa sukses ia nantinya. Mungkin reinkarnasi legendaris dari dewa sejati telah membuat prestasi yang luar biasa. Dengan satu pukulan, Wu Chen berdiri diam, tidak mundur sedikit pun,
menunjukkan kekuatan supernya, yang merupakan kejutan besar. Nah, kekuatanmu. Nang Mongxiang terkejut. Baru saja ia dan Wu Chen saling meninju dan menemukan bahwa kekuatan satu sama lain sangat mengerikan, jauh di luar imajinasinya. Ia tidak seperti pria yang merupakan 3 surga di Hualongjing. Bahkan 5 orang kuat di Hualongjing belum tentu memiliki kekuatan seperti itu. Apakah bocah ini benar-benar mengalahkan Feng Luan? Dia selalu sangat skeptis tentang kekuatan Wu Chen. Bagaimanapun, prestasinya sangat buruk sehingga dia adalah surga kelima dari Hualongjing. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Feng Luan? Karena Feng Luan adalah surga kelima dari Hualongjing, yang 2 hari lebih tinggi darinya. Pertarungan antara keduanya seharusnya adalah bahwa Feng Luan menabrak Wu Chen, tetapi pada kenyataannya, Feng Luan kehilangan nyawanya. Itu benar-benar sulit dipercaya. Tetapi sekarang, Nang Mongxiang percaya bahwa, bocah ini, mungkin dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Feng Luan. Dalam hal ini, bahkan lebih kuat pada gagasannya bahwa Feng Luan pasti mati di tangan bocah ini, karena dengan kekuatan monster-monster di hutan itu, tidak ada cara untuk mendapatkan Feng Luan. 9 hari di kota Xianwang. Menghadapi Nang Mongxiang, seorang pria kuat setingkat ini, Wu Chen tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, jadi dia langsung menggunakan Raja Peri, cahaya keemasan yang terang, yang meletus darinya. Itu seperti gelombang yang kasar, dan dengan cepat mengembun menjadi Raja Peri yang besar. Raja Peri ini sangat besar, terang dan bergelombang, mengguncang semua sisi, kekuatan yang mengerikan, meletus, sehingga seluruh ruang bergetar, terus-menerus bergetar. Gerakan bertahan. Ketika Nang Mongxiang melihat Raja Abadi di luar Wu Chen, dia langsung tahu jenis gerakan ini. Dia adalah putra istana Wuji. Dia adalah orang kuat surga ketujuh dari alam Hualong. Dia belum pernah melihat atau bertemu gerakan apapun. Dia memiliki caranya sendiri untuk menghancurkan setiap gerakan. Mirip dengan gerakan bertahan Wu Chen, dia juga memiliki caranya sendiri untuk menghancurkannya. Yang disebut tubuh bertahan, di mataku, hanyalah rentan, biarkan kamu melihat, aku sangat kuat. Nang Mongxiang meraung, kekuatan dalam tubuhnya melonjak liar, dan kekuatan dahsyat itu meletus, menyebabkan getaran ruang, getaran langit dan bumi, kekuatan teror, dan kengerian yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitarku telah mengubah wajah mereka. Melihat Nang Mongxiang, mereka penuh dengan kepanikan. Kekuatan Nang Mongxiang benar-benar mengerikan. Itu di luar imajinasi. Itu sangat mengerikan. Wu Chen, hati-hati. Ini adalah keterampilan unik kuil Wuji, keterampilan ilahi Wuji. Kekuatan keterampilan sihir semacam ini sangat mengerikan dan agresif. Kamu tidak dapat menahannya dengan keras. 9 putri mengingatkan dengan keras, wajahnya penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Aksi istana Wuji, dia sangat jelas, kekuatannya sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Sihir Wuji. Wu Chen mendongak, tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Bagaimana dengan Wuji? Dia tidak mungkin salah. Pemotongan tanpa akhir. Nang Mongxiang minum banyak. Energi kekerasan meletus darinya. Dia bergegas ke Wu Chen dengan kekuatan yang paling menakutkan dan melancarkan serangan yang kuat padanya. Tebasan Wuji ini adalah jurus unik dalam ilmu sihir Wuji. Jurus ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jurus ini dapat menghancurkan semua benda di dunia dengan satu gerakan. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Begitu ketidakterbatasan terpotong, ruang di sekitarnya langsung runtuh. Kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dan mengguncang seluruh dunia. Seketika, Wu Chen merasa bahwa ruang di sekitar Raja Abadi telah hancur, seperti dicabik oleh kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Itu sangat mengerikan dan mengerikan. Wu Chen terkejut. Kekuatan jurus sihir Wuji ini benar-benar tidak biasa dan luar biasa. Namun, dia tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, dia penuh dengan semangat juang. Sejak dia menerobos 3 surga Hualong, dia tidak pernah menghadapi pertempuran sengit. Sebelumnya, pertarungannya dengan Pangeran ke-8 dari Kekaisaran Macan Putih, Ye Wuxiang, hanya dangkal. Dia hanya menyingkirkan lawannya, tetapi kemudian, pertarungannya dengan Feng Luan tidak tersentuh. Seberapa banyak kekuatan yang harus digunakan, karena kekuatan Feng Luan jauh lebih buruk daripada Ye Wuxiang. Dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, Nang Mongxiang berbeda, karena kultivasi pihak lain sangat kuat.
Dia adalah orang kuat di 7 surga alam Hualong, dan putra Istana Wuji. Dia pasti mendapatkan kisah nyata dari Istana Wuji. Kekuatannya sangat kuat. Menghadapi orang kuat seperti itu, dia juga harus berusaha sekuat tenaga untuk menang. Raja abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen berteriak keras, dan kekuatan batinnya melonjak. Kekuatan spiritualnya yang kuat meledak dan mengalir ke Raja Abadi. Sang Raja Abadi bersinar dan kekuatannya mencapai puncaknya. Setelah tindakan pertahanan diambil, Wu Chen berhenti bicara dan segera mendesak kekuatan dahsyat untuk menggunakan tebasan 8 naga suci. Ki naga yang ganas meletus darinya, melonjak ke segala arah. Itu sangat ganas dan tirani. Ruang di sekitarnya, di bawah pemboman kekuatan dahsyat ini, juga tak tertahankan, mengakibatkan disintegrasi, gas naga mengalir keluar, suara naga, gemuruh langit dan bumi, kekacauan tak tertandingi. Ki naga, nyanyian naga. Di sisi yang berlawanan, Nangong Xiang sedikit terkejut. Long Qi sangat langka di benua Tianwu. Orang biasa tidak bisa memintanya sama sekali. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Long Qi sangat kuat. Jika disandingkan dengan keterampilan unik orang naga, kekuatannya tak terbayangkan dan sangat menakutkan. Raungan. Naga itu meraung dan meraung, ki naga itu membumbung tinggi ke langit, amarahnya mengguncang 9 langit, tebasan 8 naga suci membawa kekuatan dahsyat, dan bertabrakan dengan tebasan tak terbatas milik Nangong Xiang. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, angkasa berguncang, kekuatan teror, terus meletus, melonjak ke segala arah, seperti badai yang mengamuk, mengguncang langit dan menyerbu ke angkasa. Pada saat ini, angkasa dalam jarak 3 zang berguncang. Kekuatan dahsyat terus melonjak, mengganggu angkasa, menyebabkan angkasa terus-menerus hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ia tidak dapat menahan energi dahsyat seperti ini. Badai dahsyat itu berlangsung selama 1 menit penuh sebelum menghilang. Setelah badai itu, angkasa runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Seketika, udara luar mengalir masuk, mengisi, membuat angkasa kembali tenang. Melihat semua ini dengan tenang, wajah Nangong Xiang tenggelam. Tebasan wujinya adalah keterampilan unik dalam sihir wuji, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, Wu Chen dapat menahannya. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang ini benar-benar luar biasa. Sekarang, dia telah mengakui kekuatan Wu Chen. Dengan kekuatan orang ini, Feng Luan tidak akan pernah bisa menjadi lawan. Tidak heran dia akan dikalahkan atau bahkan dibunuh. Wah, kamu sangat kuat. Wu Chen berkata dengan ringan, masih enggan. Sejak dia menerobos 3 surga Hualongjing, dia belum mengerahkan seluruh tenaganya. Sekarang dia bertemu dengan Nangong Xiang, lawannya, dan akhirnya dia bisa bertarung dengan baik. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa gegabah. Tubuh Nangong Xiang terkejut, dan napasnya yang keras keluar darinya, bergetar dan menyerbu ke segala arah. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam radius 5 zang bergetar hebat. Aliran udara melonjak tanpa henti, ini sangatlah ganas dan mengerikan. Apakah orang ini akan mencabik-cabik wajahnya sepenuhnya? Putri ke-9 menatap Nangong Xiang, dia bisa melihatnya. Sekarang Nangong Xiang telah menggunakan kekuatan yang paling kuat, yang merupakan tanda untuk bertarung dengan Wu Chen dengan segala cara. Seketika, dia menghela napas. Sejujurnya, dia sangat enggan melihat Wu Chen dan Nangong Xiang bertarung. Keduanya memiliki identitas khusus. Mereka semua adalah pria muda yang kuat dan jenius yang langka. Begitu mereka bertarung, tidak peduli pihak mana yang menang atau pihak mana yang kalah, itu bukanlah hal yang baik. Namun, sekarang setelah dia mencapai titik ini, dia tidak punya pilihan selain berharap bahwa keduanya dapat saling menjaga dan tidak membuat api sungguhan. Namun, tampaknya bahkan permintaannya tidak begitu mudah untuk diwujudkan. Badai yang tak berujung. Nangong Xiang minum dengan keras. Momentum yang keras itu keluar darinya. Momentum ini, sangat keras, tersapu seperti ombak, memenuhi seluruh dunia. Itu sangat bergejolak dan mendominasi. Dalam sekejap, seluruh ruang bergetar. Itu tidak dapat menahan kekuatan ini. Itu langsung hancur dan berubah menjadi sepotong energi nihilistik dan mengerikan. Dampaknya begitu besar hingga tak terbayangkan. Wu Chen juga tercengang. Jurus Nangong Xiang tampaknya sangat mengerikan, belum lagi pengerahan kekuatannya yang sebenarnya. Benar-benar mengerikan. Pembunuh naga,
Begitu tubuh Wu Chen bergetar, cahaya yang kuat keluar darinya dan berubah menjadi pisau ajaib. Di dalam pisau ajaib ini, ada roh pedang yang ganas, yang menyebar ke seluruh dunia dan melonjak ke segala arah. Itu sangat ganas dan mengerikan. Itu yang terbaik di dunia. Melihat pedang pembunuh naga di tangan Wu Chen, Nangong Xiang dapat melihat seberapa banyak yang dapat dilihatnya sekilas. Dao ini jelas bukan dao harta karun umum. Bahkan jika itu adalah harta karun tingkat, itu tidak begitu kuat. Itu pasti harta karun tingkat. Namun, bahkan jika itu adalah limbau tingkat menengah, itu tidak dapat menyelamatkan nyawa Wu Chen. Tidak peduli harta karun apapun yang digunakan Wu Chen, hanya ada satu akhir. Itu adalah kematian. Tidak ada kemungkinan lain. Badai tanpa akhir. Nangong Xiang mengerahkan kekuatannya dan melancarkan serangannya sendiri. Badai yang kuat, seperti gelombang yang bergulung-gulung, tersapu oleh getaran yang dahsyat. Itu sangat dahsyat dan menakutkan. Seketika, ruang di sekitarnya hancur. Di bawah serangan kekuatan yang dahsyat ini, itu tidak dapat menahannya. Itu langsung hancur dan tidak dapat menahan kekuatan yang dahsyat ini. Melihat gerakan ini, semua orang di sekitar menghirup udara dingin. Kekuatan gerakan ini benar-benar terlalu kuat dan mengerikan, yang berada di luar imajinasi mereka. Jika mereka terlibat di dalamnya, mereka akan hancur dalam sekejap, dan tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Di antara para dewa, Wu Chen menatap Nangong Xiang dan merasakan kekuatan gerakan ini, tetapi dia tidak berani ceroboh. Ketika tangan kanannya terentang, pisau pembunuh naga akan secara otomatis jatuh ke tangannya, dan kemudian kekuatan roh dan kekuatan akan meledak. Tian Leice, Wu Chen tiba-tiba berteriak, meraih pedang pembunuh naga, membawa cukup kekuatan, dan kemudian membelahnya. Ki pedang yang kuat meletus dalam sekejap. Krek, seketika, seluruh langit berubah tiba-tiba, guntur yang dahsyat, gelombang yang gila, guntur terbelah, kemarahan membelah segalanya, mengguncang semua sisi. Guntur yang mengerikan, terbelah dari langit, seperti dewa guntur kuno yang datang ke dunia. Guntur bersinar dan terus-menerus bergetar, seperti kiamat. Relay, Nangong Xiang menatap guntur di langit, tetapi dia membencinya. Dengan kekuatan Wu Chen, bahkan dengan keterampilan uniknya yang kuat, dia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Dengan gerakan ini, dia ingin bersaing dengan badainya yang tak berujung, yang hanya angan-angan. Hancurkan untukku. Nangong Xiang tidak ragu untuk langsung menyerbu badai yang tak berujung itu. Badai yang dahsyat, membawa kekuatan yang mengerikan, bergulung ke arah Wu Chen. Badai itu sangat menakutkan.